Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah. Kita lanjutkan pelajaran IPS pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-7 di semester 2, materi terakhir di bab 1. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan bukunya ya anak-anak. Kita masuk ke pasar bebas. Ini materi yang ke-6. Dan ibu ingatkan sekali lagi bahwa ini materi terakhir di bab 1 semester 2, bab 3 semester 2. Oke, pengertian dari pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas yaitu proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perdagangan antar negara. Jadi dengan kata lain, yang namanya pasar bebas itu kegiatan perdagangan antar negara tanpa hambatan. Ya, jadi nggak ada hambatan dari masing-masing negara. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, menyediakan informasi secara terperinci mengenai harga dan jumlah permintaan barang. Kemudian yang kedua, memberikan insentif bagi pengusaha yang tetap mengembangkan bisnis dengan basis modern. Itu fungsinya jadi supaya semangat gitu ya pengusaha-pengusaha dalam negeri, baik di negara Indonesia maupun di negara luar, supaya mereka bisa mengikuti teknologi yang modern gitu ya. Yang ketiga, menyediakan penggunaan barang serta faktor produksi secara lebih efisien, bisa memilih maksudnya ya, mana yang faktor produksinya dibeli lebih murah. Kemudian yang keempat, memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian, dalam pasar bebas ada yang namanya pasar bersama. Karena bebas, maka harus dilaksanakan secara bersama-sama. Di sini ada 7 jenis pasar bersama yang diselenggarakan di dunia. Ini secara garis besar ya, walaupun nanti masih banyak lagi yang lain. Yang pertama namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2 ASEAN Free Trade Area atau AFTA. 3 Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang keempat Uni Eropa. 5 North America Free Trade Area atau NAFTA. 6 South Asian Association for Regional Cooperation. Dan yang ketujuh, World Trade Organization atau WTO. Nah, kita bahas yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Waktu di kelas 8 ini sudah pernah dijelaskan ya, jadi sudah tidak perlu berpanjang lebar. MEA itu disepakati pada tahun 2015 dan baru dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Jadi sampai saat ini sudah berlaku. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi hanya di kawasan Asia Tenggara atau di 10 negara itu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisasi hambatan dalam hubungan dagang antar negara. Waktu itu Ibu pernah berikan contohnya seperti ketika kita belanja online, kita bisa membeli barang dari Singapura, dari Malaysia gitu ya, tanpa adanya biaya tambahan gitu ya, atau biaya pajak lebih. Nah, itu buktinya bahwa Indonesia sudah tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN ada tujuan yang dibentuk dalam 4 pilar. Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Jadi pasarnya tunggal, pasar ASEAN gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah MEA ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk kerjasama MEA antara lain pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas produksi, kemudian pengakuan terkait kualifikasi profesional, jadi yang bisa lolos untuk MEA itu hanya produk-produk yang dibuat secara profesional. Kemudian konsultasi yang lebih dekat terkait kebijakan ekonomi makro atau ekonomi negara yang lebih besar. Kalau mikro kan kecil ya, kalau makro tuh besar. Kemudian memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan, bisa pinjam modal, kemudian bisa saling investasi, nah itu kelebihannya. Kemudian meningkatkan infrastruktur kayak sarana pelabuhan, kemudian penerbangan, dan sejenisnya. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik melalui ASEAN, sekarang kita belum ada ya. Kemudian memadukan segala industri di seluruh wilayah, serta meningkatkan peran sektor swasta untuk pembangunan. Lanjut yang kedua, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Dibentuk waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Jadi kalau tadi MEA untuk Asia Tenggara, kalau AFTA ini
Asia Tenggara juga, tapi pasarnya global, jadi seluruh dunia, ya. Nah, kemudian menarik lebih banyak foreign direct investment atau menarik minat negara lain untuk berinvestasi, maksudnya seperti itu. Meningkatkan perdagangan antar negara sesama anggota ASEAN. Nah, bentuk yang ketiga namanya Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Organisasi APEC diprakarsai Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Jadi kalau APEC lebih besar lagi. Kalau ASEAN tadi cuma Asia Tenggara, kalau APEC ini Asia Pasifik, ya. Jadi lingkupnya lebih besar se-Asia. Asia Selatan, Asia Timur, pokoknya se-Asia deh gitu ya. Nah, tujuan pembentukan APEC adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Sama ya, intinya pada untuk menarik minat negara lain melakukan kegiatan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang berkembang. Jadi, tetap tujuan utamanya adalah untuk saling membantu. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan mengurangi inflasi, serta mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Lanjut, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dikenal dengan istilah MEE gitu ya. Nah, Masyarakat Ekonomi Eropa sering disebut dengan Uni Eropa. Jadi dulu namanya bukan Uni Eropa, tapi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Lalu usaha yang dilakukan untuk mempersatukan Eropa belum berhasil juga, sampai akhirnya keberhasilannya tergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat, yang pada saat itu menjajah dan menguasai benua Eropa. Lalu pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis Maurice Schumann berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya. Jadi asal mula negara yang miskin tadi, kemudian sumber daya alamnya berupa batu bara dan bajanya, itu mau disatuin sama seorang Perdana Menteri Luar Negeri Perancis, ya, disatukan supaya bangsa yang ada di Eropa pun ikut merasakan kemajuannya, ya, dan sekaligus untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peperangan lagi antara Jerman dengan Perancis. Pada tahun 2004, keanggotaan Uni Eropa berjumlah 25 negara. 10 negara yang menjadi anggota baru Uni Eropa sebelumnya berada di wilayah Eropa Timur. Nah, sekarang sudah menjadi satu bagian, gitu ya. Tujuannya apa? Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan serta meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Lanjut, terakhir, World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Jadi ini salah satu badan lembaga perdagangan dunia terbesar yang diakui oleh seluruh negara, ya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan negara anggota, sama ya, melalui perdagangan bebas, kemudian membantu produsen barang jasa, eksportir dan importir, kemudian terbukanya perdagangan dunia, menciptakan aturan dan prinsip untuk mengatur perdagangan internasional, lalu menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Jadi nggak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan dalam bentuk perdagangan gitu ya.
Kemudian menyediakan forum untuk membicarakan isu perdagangan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional jika terjadi sengketa. Oke, anak-anak ibu, ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatif, pasti ada dua ya. Kalau dampak pasti ada positif, ada negatif. Dampak positifnya adalah mendorong pengusaha jadi lebih maju, lebih kreatif, lebih berpikir ke depan, apa yang harus diciptakan. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi. Udah pasti ya, kalau pendapatannya tinggi berarti ekonomi negaranya juga akan bertambah. Kemudian meningkatkan penerimaan devisa serta membuka peluang baru pasar yang lebih luas. Kalau bisa menjual produknya sampai ke beberapa negara kan produknya jadi terkenal gitu ya. Nah, dampak negatifnya apa? Persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara berkembang. Pada intinya, negara berkembang akan selalu kalah dengan negara maju gitu ya. Kemudian akhirnya negara berkembang cenderung tertinggal dan bergantung dengan negara maju. Kayak kita nih, karena kita belum maju, masih menggunakan sebagian teknologi asing, jadi kita terus ketinggalan terus dan terus bergantung dengan negara maju karena kita nggak bisa mengolah sumber daya alam kita sendiri. Yang ketiga, masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan. Kayak sekarang banyak teknologi-teknologi canggih yang sebenarnya memang belum harusnya kita perlukan gitu ya. Tapi karena tuntutan perdagangan tadi atau tuntutan keadaan teknologi tadi, kita harus memilikinya. Dan yang terakhir, masuknya tenaga kerja asing yang lebih kompeten daripada tenaga kerja dalam negeri. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Makanya jadi banyak tenaga kerja asing boleh kerja di Indonesia, sementara penduduk asli Indonesia tidak bisa kerja. Kenapa? Kurang kompeten, ya. Nah, ini ada 3 soal. Apa kepanjangan dari AFTA? Tuliskan 3 tujuan didirikannya masyarakat ekonomi Eropa, dan tuliskan 2 contoh produk luar yang diperdagangkan Indonesia ke negara luar. Jadi, apa sih produk dalam negeri yang dijual ke luar negeri oleh oleh negara Indonesia? Dalam bentuk produk ya, barang misalnya kayak baju apa-apa gitu ya, disebutkan 2. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu penjelasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Minggu depan kita latihan soal dan ulangan harian, jadi disiapkan dengan baik. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.